melihatnya seperti apa nih kasus Kasus Erin itu sendiri Bang, terkait dengan kisruh ART-nya Bang. Abang kan Kekisruhan antara Erin dengan mantan ART melihatnya gimana? Ya, kalau saya lihat terkait kasus antara Erin dan ART ini ya kian hari kian menjadi ramai ya, bahkan menjadi viral. Bahkan Erin sendiri kabarnya telah mengganti kuasa hukumnya untuk yang ke Sekian 3 kalinya ya. Jadi kuasa hukum pertama dan kedua itu entah mengundurkan diri entah apa, dan sekarang untuk ketiga kalinya mengganti kuasa hukumnya, dan itu juga menjadi pertanyaan tersendiri, ada apa dan kenapa gitu, seperti itu. Artinya ada apa dengan Erinnya? Iya betul. Nah, ini kan permasalahan antara mantan ART dengan mantan majikan ya Pak, di mana mantan ART lebih dulu melakukan upaya hukum melalui sebuah laporan polisi dan dibalas pantun dengan laporan balik. Melihatnya seperti apa Bang kasus ini Bang? Ya sebenarnya sejak awal saya menilai kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kasus antara majikan dan ART ini tidak ubahnya ya sama lah, seperti kasus yang ada dalam sebuah perusahaan kan, antara bos dan karyawan, itu nggak beda jauh gitu. Hanya mungkin si ART ini cenderung lebih nyaman untuk melaporkan kasus ini, sehingga dari sisi Erin sendiri merasa dirinya dicemarkan. Apalagi banyak statement kan ART ini yang menyerang juga terhadap Erin. Jadi karena Erin juga memiliki ego, istilahnya memiliki marwah untuk membela nama baik, ya dia juga berusaha mempertahankan argumentasinya dan melaporkan balik kan terkait kasus yang kalau tidak salah terkait perlindungan data pribadi, kalau nggak salah kan seperti itu. Bang, maksudnya nyaman ART ini melaporkan tuh apa tuh Bang, bisa diperjelas Bang? Ya, kenapa saya bilang ART lebih nyaman untuk melaporkan? Karena mungkin dalam benaknya dia ini sudah tidak bisa lagi gitu loh dilakukan secara kekeluargaan gitu. Apalagi ada seperti katanya gaji ditahan, handphone ditahan dan sebagainya kan gitu. Mungkin dianggap sudah tidak ada cara lain kecuali melaporkan seperti itu. Bang, dalam dunia kerja itu sendiri termasuk ART yang kita bahas dalam Erin, bahwa katanya Erin juga menahan KTP identitasnya itu apakah diperbolehkan atau seperti apa sih Bang dalam dunia kerja itu sendiri Bang? Apa mungkin udah ada kesepakatan dari pihak penyalur gitu atau seperti apa Bang harusnya menahan identitas seseorang itu Bang? Jadi terkait KTP ya siapapun tidak boleh menahan. Nggak boleh tidak berhak ya Bang? Tidak boleh. Alasannya? Ada kesepakatan dan tidak ada kesepakatan. Identitas KTP itu sangat riskan untuk ditahan. Gak boleh, karena identitas itu harus melekat ada pada orang tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena identitas itu sangat urgent dan kapanpun diperlukan oleh orang itu. Alasan apa harus menahan identitas itu? Karena bagaimanapun itu merupakan identitas pribadi. Gak boleh, polisi aja gak boleh, apalagi masyarakat sipil gak boleh dengan alasan apapun. Khawatirnya apa Bang? Disalahgunakan? Karena memang tidak seharusnya, bukan masalah disalahgunakan dan tidak, itu tidak boleh. Bahkan di perusahaan dimanapun sudah tidak boleh menahan KTP itu. Ijazah juga. Iya, gak boleh gitu. Karena itu sangat bahaya. Karena banyak sekali termasuk perusahaan dan sebagainya menahan ijazah ujungnya tidak kembali.
ujungnya malah jadi masalah. Memang sejauh orang itu tidak mempermasalahkan, tidak jadi soal, tapi kalau orang tersebut sudah memperkarakan, itu yang repot. Ya, ada terjadi sebuah ini saya cerita ya, di luar itu ya, mungkin sebagai edukasi masyarakat ya. Ada terjadi kawan saya menabrak mobil di depan. Orang itu minta KTP maksudnya sebagai bentuk tanggung jawab, dan dia berikan KTP itu. Apa yang terjadi? Begitu ditelepon, bro, gua butuh KTP, baru ada duit sekian. Gak bisa, lu harus lunasi sekian. Nah, apa yang terjadi? Di situ sudah ada tindakan pemerasan, dan KTP itu tidak boleh ditahan. Lapor ke polisi, jadilah barang, dan orang itu ditahan. Ditahannya apa? Tindakan pemerasan masuk dan penahanan identitas pribadi juga tidak diperbolehkan. Berarti Di situ, Mbak. Berarti menahan identitas seseorang itu bisa dikenakan hukum pidana ya? Betul. Bila memang itu masih dilakukan oleh Erin, menahan barang-barang milik ART dan termasuk data pribadi KTP, itu bisa dilaporkan. Ada unsur pidananya? Ada. Gak boleh. Bang, melihat Erin yang sekarang gandeng pengacara baru nih Bang, setelah 2 kali sebelumnya ganti pengacara, Abang melihatnya seperti apa tuh? Ya, saya juga bingung ya apa yang terjadi, karena saya mengkonfirmasi ke kawan saya juga yang menjadi kuasa hukumnya, dia tidak mau menjelaskan, dan memang itu merupakan privasi mereka gitu, yang tidak boleh kita paksakan untuk bercerita. Tapi yang jelas kita hanya memperkirakan pasti ada sesuatu yang tidak sepatutnya, karena biasanya seorang pengacara juga mempertimbangkan apakah klien kita ini layak untuk kita bantu atau tidak. Itu juga kadang-kadang pertimbangan terkait masalah moral dan sebagainya, seperti itu. Jadi saya pikir, ataupun sebaliknya, mungkin dari sisi Erin juga tidak nyaman, tidak merasa bahwa kuasa hukum yang ditunjuk itu memberikan ekspektasi yang dia harapkan. Jadi dia mengganti kuasa hukum tersebut gitu, seperti itu. Itu hanya perkiraan-perkiraan yang bisa saya lakukan. Bang, kaburnya Nur, ART yang terakhir ini banyak netizen memberikan kayak semacam komentar dan tanggapan pedas terhadap Erin itu sendiri. Melihatnya seperti apa Bang? Apakah ini bentuk dari sebuah perlawanan masyarakat melihat ketidakadilan terhadap asisten rumah tangga tersebut, apa gimana? Ya, kaburnya ART yang satu lagi yang bernama Nur itu jelas melengkapi fakta yang terjadi dalam ruang lingkup rumahnya Erin. Ya, tanpa harus jawab, itu sudah jelas, itu melengkapi apa yang terjadi sebenarnya antara Erin dengan ART-nya. Sebenarnya ART itu pada saat di kepolisian dimintai keterangan kan seolah-olah mendukung Erin kan. Seperti itu gitu. Cuma sangat kita sayangkan berdasarkan cerita dari ART itu kan orang tuanya sedang sakit. Dan dia kabur itu kan alasannya karena memang dia pengen melihat orang tuanya, ya enggak, yang sedang sakit itu gitu. Nah di situ juga yang saya bertanya gitu, kok sesosok Erin tidak ada gitu loh, empati gitu kan. Malah mungkin akan bisa mengambil hati ART itu, malah bisa jadi ART tidak kabur kalau dia justru ikut gitu loh, menemani, apalagi mengajak RT tersebut. Harusnya begitu ya Bang? Iya. Jadi ditemani melihat sekaligus melihat kondisi sesungguhnya orang tua dari ART itu. Betul. Ya Bang? Betul, justru harusnya setelah
dia tahu dan dia memberikan keterangan polisian, Erin itu harusnya mengajak, gitu loh. Yuk kita lihat jenguk orang tua kamu, diantar, ya nggak, apalagi dia sampai sana itu mengcover semua akomodasi, iya, bawakan makanan, betul, gitu. dan itu tidak terjadi. Nah, makanya akhirnya disitulah timbul ERT yang bernama Ruti berontak. Dia juga akhirnya seperti bom waktu, itu menunjukkan bagaimana yang sebenarnya, dalam artian membenarkan fakta yang dijelaskan oleh ART yang sebelumnya melaporkan ini. Makanya saya bilang lengkaplah sudah fakta yang sebenarnya yang terjadi di rumahnya Erin. Bang, melihat terkait ungkapan atau rasa yang disampaikan oleh Nur ini sendiri, bahwasanya ketika dia kabur itu salah satu faktornya karena dia dijadikan saksi dengan adanya unsur paksaan atau terpaksa. Gimana Bang menyikapinya Bang? Ya, makanya itu juga yang kita sangat sayangkan. Kalau itu faktanya benar, maka Erin juga bisa dijerat atas pidana lainnya, mengkondisikan saksi untuk memberi keterangan palsu. Hati-hati. Secara tidak langsung, kalau memang pengakuan ART itu benar, itu bisa menambah kondisi yang serius gitu buat Erin. Dia bisa dijerat lagi. Artinya ART ini justru ART ini tidak bisa dijerat terkait hal itu juga Bang ya? Iya, justru siapa yang mengarahkan? Itu kan Erin yang memberikan saksi untuk bersaksi. Tapi saksi itu dikondisikan untuk berbohong. Artinya Erin bisa diduga telah melakukan menghalang-halangi proses penyelidikan, mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Itu bisa diproses hukum. Nah, apakah keterangan Nur yang dia bilang terpaksa ini bisa dirubah apabila Nur ini datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal itu, gimana Bang? Bisa? Oh bisa. Nur bisa datang lagi, bisa saja penyidik memanggil kembali dan Nur mencabut keterangan yang di awal yang sudah dijelaskannya. Seperti itu. Gitu. Bisa dicabut dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Seperti itu. Artinya itu langkah yang harus dilakukan oleh Nur. Ya. Karena Nur ada pengakuan seperti itu. Betul. Dia harus mencabut keterangannya yang sudah diberikan ke penyidik. Dan dia harus didampingi oleh kuasa hukum atau? Iya, seperti itu. Karena kan dalam undang-undang terbaru korban Harus atau didampingi penyidik. Betul. Bang, masih terkait kasusnya Erin Bang. Sebelumnya kan ART-nya melaporkan duluan dan kemudian Erin melaporkan balik di Polres Metro Jakarta Selatan. Tadi ada statement dari kuasa hukum barunya bahwa laporan Erin yang di Polres Jakarta Selatan akan dialihkan ke Polda Metro Jaya. Itu mekanismenya bisa seperti apa sih Bang? Apakah bisa atau seperti apa Bang? Ya, kalau laporan itu memang baru dilaporkan, saya pikir terkait dipindahkannya sebuah laporan ke tempat lain itu tidak serta-merta ya, seperti itu, dan perlu pertimbangan juga alasannya apakah jelas kejadian perkaranya juga di selatan, kalau dipindahkan ke Polda urgensinya apa gitu ya, itu mungkin hanya sebatas klaim sepihak saja seperti itu, tapi prosesnya kan belum tentu juga ya, belum tentu juga diproses gitu loh, seperti itu, karena bagaimanapun tidak serta-merta gitu loh. Begitu ada laporan, orang itu melaporkan balik akan segera ditangani. Kalau menurut saya,
Yang pasti laporan yang pertama itu akan diperdalam lebih dulu. Seperti itu. Kalau faktanya memang tidak terbukti, nah baru laporan berikutnya itu akan ditindaklanjuti. Biasanya seperti itu sih. Bang, terkait Erin juga menyita salah satu ponsel itu, abang melihatnya seperti apa bang? Nah, itu fakta yang benar-benar menggelitik ya. Ada, kalau tidak salah saya melihat di media sosial bahwa handphone itu sudah dikembalikan, tapi kalau tidak salah kok beda gitu loh. Kok terkesan seperti handphone baru ya. Yang harus diperdalam adalah apakah handphone itu dibuka oleh Erin. Ya enggak? Bisa aja misalkan Erin selama ini menunjukkan ada foto-foto di kamarnya itu didapat dari handphone. Itu harus ditelusuri itu oleh tim penyidik termasuk kuasa hukumnya. Dan kalau memang benar, artinya Erin sengaja dan tanpa hak telah melakukan illegal access. Dan itu sangat fatal. Dia akan terkena jeratan undang-undang ITE lagi seperti itu terkait illegal access, dan ancamannya itu cukup serius. Ancamannya bang? Ancamannya bisa 6 tahun. Itu terkait illegal access, karena barang siapa tidak boleh gitu loh membuka ataupun mengakses komputer dan elektronik lainnya tanpa izin. Ya kan? Kalau memang bukti-bukti yang didapat yang ditunjukkan Erin itu dari handphonenya ART, itu sangat berbahaya, dan itu juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena didapat dari hasil tindak pidana. Illegal access itu tidak bisa dibenarkan kecuali dari Facebook gitu kan. Gitu. Dan itu harus jelas. Bang, melihat kasus ini sudah bisa dibilang sudah terlalu ramai, bahkan sudah sampai RDP. Alangkah baiknya apakah kasus ini ke depan nanti jika ada kasus seperti ini harus diselesaikan seperti apa sih bang? Apakah dengan RJ atau memang kekeluargaan? Sebenarnya kasus ini adalah kasus receh. Banyak sekali ART yang di sana yang jauh benar-benar mendapatkan kekerasan. Bahkan ada yang disiram air panas, ada yang disetrika, ya enggak? Apa yang terjadi? Tidak seramai sekarang ini sampai masuk RDP Komisi 3 segala. Ya enggak? Paling tidak dari kejadian ini menjadikan gitu loh ini para majikan agar lebih wise, lebih bijak terhadap ART-nya, memperlakukan dia dengan baik. Itu sih pesan yang didapat harusnya gitu. Jadi kalau terkait perkara yang saya anggap ini perkara receh. Bang, artinya lebih memanusiakan manusia ya bang? Betul, karena ini memang terkait public figure, ya jadinya terblow up gitu. Jadi rame, ya enggak? Padahal dibandingkan kasus di luaran sana banyak sekali ART yang disekap, yang segala macam, yang gajinya bertahun-tahun tidak dikembalikan, itu ada gitu loh. Seperti itu. Bang, mungkin di salah satu, mungkin ya di rumah Erin kan mungkin dia mempunyai peraturan, tapi kan ART ini sendiri kan juga melanggar peraturan, dan Erin juga menunjukkan bahwa sang ART juga merokok itu bang. Itu kan apa bisa dikenakan ini juga bang, sanksi juga bang, atau seperti apa sih bang? Karena kan Erin juga mempunyai peraturan itu sendiri bang di dalam rumahnya. Ya, yang jelas kalau ada itu aturan memang harusnya tertulis. Ya enggak? Aturan secara verbal itu sulit untuk dibuktikan. Ya enggak? Paling enggak kalau memang ada aturan itu harusnya ada perjanjian antara user Erin sendiri dengan penyedia jasa ART itu gitu. Perjanjiannya seperti apa? Ya, terkait pekerjaan juga gitu. Sebenarnya kalau dalam sebuah rumah antara majikan dan RT itu fleksibilitas itu ada gitu. Kenapa dia berani merokok? Ya mungkin ada juga pembiarannya.
awalnya tidak ditegur, ya enggak? Tidak, namun apapun caranya tidak dibenarkan juga kalau sampai melakukan kekerasan. Itu gitu. Kalau memang ART itu dianggap tidak baik atau bekerja yang tidak sesuai dengan harapan, kan bisa minta ganti atau dikeluarkan, selesai. Ini kan berbeda kan, sudah tidak cocok infonya, tapi ART itu susah sekali untuk keluar gitu. Seperti itu, ya kan, sampai ada yang saat ini yang melarikan diri segala macam kan gitu. Ya itu yang menjadi fokus dan perhatian seharusnya, seperti itu. Bang, kalau Abang melihat rentetan kasus ini, Abang melihat si Erin ini bagaimana sih Bang psikologisnya terhadap ART-nya? Yang pertama sekarang sedang berkasus, yang kedua kabur, yang ketiga bahkan yang terakhir yang Nur itu juga kabur dari rumah. Apakah memang ART-nya itu mengalami tekanan psikis mungkin dari Erin? Abang melihatnya seperti apa? Ya, awalnya sejak ART Nur itu belum kabur, saya masih memberikan pertimbangan yang realistis. Istilahnya memberikan edukasi untuk keduanya terkait kejadian itu gitu. Nah, begitu ART Nur itu memberikan reaksi, bahkan berontak dan melarikan diri, makanya saya bilang itu melengkapi dan membenarkan apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi jawaban saya, apa yang dijelaskan oleh ART yang melaporkan itu benar adanya. Jadi terkait bagaimana Erin ini psikis dan perilakunya, mungkin publik yang bisa menilai sendiri gitu loh. Terkadang ya enggak, terkadang nih ya, siapapun itu, tidak hanya Erin gitu, orang yang sudah kaya gitu, tidak kaya hati, tidak kaya pikiran, tapi ya orang-orang gitu kan, tidak menuduh siapapun. Kalau kita perhatikan, kasihan loh ART itu, gajinya juga tidak besar, tapi diperlakukan layaknya orang yang tidak memiliki kontribusi dan tidak berguna. Banyak ya, saya sering kali melihat di restoran, majikannya makan, susternya, pembantunya dia gendong anak kayak sambil ngeliatin. Itu banyak. Makanya saya bilang, orang semakin kaya gitu, tidak kaya hati, tidak kaya pikirannya, tapi kaya setan perilakunya, seperti itu. Makanya gitu loh, dari kejadian ini harus menjadi pemikiran bersama, ya enggak, harus menjadi kita jadi berkualitas gitu. Bagaimana memanusiakan manusia, itu pun bagian dari ibadah. Kenapa kita mau berbaik dengan orang lain, dengan pembantu sendiri tidak? Padahal dia sudah membantu pekerjaan, padahal dia sudah membantu merawat anaknya, tapi dia sendiri disia-siakan. Ya, walaupun tidak semua, rata-rata memang seperti itu gitu. Orang sudah kaya jadi lupa diri, tidak mau menghargai orang lain. Bang, terakhir Bang. Kalau saya cara pribadi, Erin ini orang yang harus segera memperbaiki diri dari segala tuduhan yang terjadi ya, termasuk ART, bahkan netizen sendiri sudah menuduh miring. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan, memvonis Erin ini siapa, ya publik sudah tahu semuanya, seperti itu gitu. Jadi pesan saya, Erin ini adalah orang yang harus segera memperbaiki diri dan sikap. Saran saya, kalau memang itu fakta, udah di balik layar, di balik semua itu, lakukan secara baik-baik, meskipun melalui kuasa hukumnya, untuk menjalin silaturahmi agar masalah ini selesai dengan baik antara kekeluargaan. Maksud saya dengan ART tadi. Jadi masalah ini selesai. Jangan mengedepankan ego untuk melaporkan yang tidak ada ujungnya, seperti itu. Oke. Clear kan?